Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Ketemu lagi di Etim Channel ya guys. Oke, hari ini saya mau bikin apa ya? Mungkin video singkat mengenai review handle rem KTC Kaitako yang saya gunakan di Honda ADV saya. Oke, karena ini video singkat, kita langsung aja ya guys. Oke, jadi eh, di video sebelumnya nanti saya taruh linknya di atas ya. Saya udah pernah bikin video mengenai unboxing sama kalau nggak salah pemasangan handle rem KTC Kaitako di Honda ADV. Nah, kemarin mungkin beberapa waktu yang lalu ada salah satu rekan yang bertanya mengenai impresi saya saat menggunakan handle rem KTC Kaitako tersebut. Nah, memang saya udah jawab di komen, hanya mungkin jawabannya ya mungkin nggak terlalu lengkap. Jadi mungkin lewat video ini saya mau jelasin sedikit lebih rinci gitu ya. Kenapa saya pilih KTC Kaitako untuk dipasang di Honda ADV saya, dan kira-kira gimana sih rasanya ya pemakaiannya. Oke, jadi kita lihat dulu ya apa yang sudah terpasang di motor ya. Sebentar. Oke, ini dia handle rem atau tuas rem KTC Kaitako yang sudah terpasang di Honda ADV saya. Jadi kalau dilihat di video sebelumnya juga saya lihatin sekilas ya waktu itu pemasangannya seperti apa. Nah, ini dalam keadaan sudah terpasang dan ini sudah saya pakai kurang lebih udah berapa bulan ya, udah mungkin 3 bulanan kurang lebih ya, lupa saya. Nah, tapi yang jadi pertanyaan itu adalah gimana sih rasanya gitu ya. Oke, sebelum saya masuk ke impresi bagaimana rasanya memakai handle rem ini, mungkin alasannya dulu ya, kenapa sih saya pilih KTC Kaitako ini untuk saya gunakan di Honda ADV saya. Sementara di luaran sana banyak produk-produk lain yang juga bisa kita dapetin gitu ya, tapi kenapa sih saya pilih ini gitu ya. Oke, kalau dari saya pribadi, kenapa saya pilih KTC Kaitako? Yang pertama, saya suka bentuknya ya, bentuk desainnya. Ada banyak sih produk lain yang dengan desain yang bermacam-macam. Nah, kalau saya lebih cocok dengan desainnya KTC Kaitako. Tapi sekali lagi, ini menurut saya pribadi ya, impresi saya pribadi. Jadi selera orang bisa beda-beda. Kemudian selain desainnya atau bentuknya, yang berikutnya adalah build quality-nya. Nah, build quality-nya kalau menurut saya ini bagus banget ya, kualitasnya bagus. Jadi bahannya halus gitu ya. Jadi kalau mungkin bisa dicoba ya. Nah, ini ya kalau dilihat, nah ini kan halus banget ya bahannya ya, pembuatannya halus banget gitu ya. Nggak ada yang coak, nggak ada yang cacat gitu ya. Jadi jadi memang build quality-nya memang bagus. Dan kemudian biasanya ini sekelas ya, karena saya belum pernah coba juga di sisi sini sama sisi samping sini. Nah, ini melengkung nih dia di sini nih ya. Coba ya kita lihat ya. Nih. Nah, ini dia. Ini melengkung dia nih di sini. Jadi karena dia melengkung tidak bersudut, sehingga waktu kita tekan itu tidak menyakiti jari kita. Nah, makanya bisa bilang buatannya halus, rapi, build quality-nya bagus, dan memang desainnya juga memang seperti itu. Jadi kalau kita tekan gitu ya, ini tidak sakit jari. Karena kalau ada produk-produk lain yang saya sekilas lihat, dia itu bersudut gitu ya di sisi itunya, sehingga kalau kita tekan mungkin di jari kita agak sedikit nggak nyaman gitu ya, karena memang dia bersudut.
Kemudian ada juga desain-desain lain yang kayak ya mungkin di sininya ada apa kayak dua ini yang berbeda gitu ya, dua material yang berbeda. Jadi di sininya bahan apa, nanti disambung jadi kayak dua desain tersambung atau nggak ada cover gitu. Nah itu juga sama. Kalau saat ditekan ada beda tekstur gitu ya. Nah itu saya juga nggak nyaman gitu ya. Hanya kalau yang ini kan lurus aja dia nih. Sebenarnya mirip sama kayak bau aslinya. Jadi sama sekali enak gitu ya. Kemudian yang berikutnya lagi dia bisa disetel, ya bisa di-adjust ke ininya apa ya, jaraknya bisa di-adjust karena memang nah ini coba kita lihat lagi sekali lagi. Jadi bolak-balik deh, nggak apa-apa nih, ini ya, ini bisa di-adjust di sini nih ya. Kalau rekan-rekan lihat ya, ini ada adjusternya di sini ya, ini adjuster. Nah ini bisa diputar-putar, jadi kita bisa ngukur mau sejauh mana jarak antara apa, jarak remnya, mau deket mau jauh itu bisa di setel-setel. Karena bisa di setel-setel itulah sehingga jadi lebih meningkatkan kenyamanan ya. Karena memang ada orang yang suka jarak remnya dekat, ada yang suka dalam gitu ya. Nah jadi kalau saya lebih prefer yang agak jauh, jadi baru tekan sedikit dia sudah ngerem gitu ya. Nah kemudian yang berikutnya lagi kenapa saya pilih ini, jadi memang dia ini buatan lokal ya. KTC Kaitaku ini kayaknya sepertinya buatan lokal karena ada websitenya dan ada videonya gitu ya. Mereka punya channel YouTube kalau nggak salah tentang produk mereka. Jadi mereka memang ada company-nya dan apa jadi kita tahu gitu ya siapa yang buat, perusahaannya di mana, distribusinya seperti apa, jadi enak gitu loh. Jadi kalau sewaktu-waktu kita mau ganti itu juga nggak khawatir kayak apa ya, kehabisan stok atau gimana gitu ya, karena memang dia memang pembuatnya itu jelas siapa yang buat, perusahaannya seperti apa gitu ya. Nah jadi kurang lebih itu aja sih apa alasannya ya, dan kenapa sih saya memilih itu, dan mungkin juga itulah dia yang saya rasain waktu saya pakai handle rem KTC Kaitaku ini. Ya memang saya pribadi merasa nyaman ya pakai ini, karena itu tadi bisa di-adjust, udah gitu warnanya juga bisa kita pilih sesuai dengan selera, karena macam-macam ya warnanya setahu saya. Ada yang warna yang saya pakai ini kebetulan warnanya titanium ya, ada yang silver, hitam, maksudnya ada merah juga gitu ya. Dan selain handle rem, dia juga kalau saya ada produk untuk master rem juga gitu ya. Nah hanya kalau saya sementara ini nggak pakai yang ada master remnya, yang maksudnya ada tabungnya, tabung apa olinya. Sementara sih saya cukup pakai handle remnya dulu, karena saya juga makainya nggak kencang-kencang, jadi pengereman udah saya di ADV saya sudah saya rasa cukup gitu ya. Oke, mungkin itu aja guys, sekilas mengenai impresi dan alasan kenapa saya memilih dan menggunakan handle rem KTC Kaitaku di Honda ADV. Nah nanti jika ada pertanyaan lagi mungkin boleh ditulis di kolom komentar ya guys. Bebas aja mau nanya apa ya, nanti saya jawab sesuai dengan yang saya rasain. Oke, mungkin seperti yang saya bilang tadi, ini video pendek aja, nggak panjang-panjang. Jadi jangan lupa subscribe Etim Channel, like, share, dan komen di video-video kami. Oke, terima kasih sudah ngikutin video singkat ini. Sampai ketemu lagi di video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. See you guys.